kita perjamuan kudus. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan ucapkan dulu Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Ya, yang jadi tema sepanjang tahun. Matius 7 ayat 21 ya. Siap semua? Kita ucapkan Matius 7 ayat 21 dulu ya. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan, kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, saudara mari ya, saudara berikan perhatian yang sungguh untuk firman Tuhan. Sebab waktu yang ada sudah semakin singkat, saudara. Kita tidak bisa lagi main-main ya. Kalau saudara masa bodoh, saudara dan saya tidak mau mempersiapkan hidup ini di waktu yang singkat, saya jamin kita ketinggalan ya. Kita tidak akan sampai ke sorga kalau kita tidak mau sungguh-sungguh. Nah, saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Buka Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-25. Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Saya tunggu saudara sampai dapat semua. Kemudian kita akan baca sama-sama ya. Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Oh sorry, Marlin yang baca. Maaf. Ya saudara bisa ikuti pembacaannya. Lukas 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Iya, puji Tuhan. Sebelum kita belajar, saya kasih judul terjebak oleh dunia. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin dulu bertanya kepada saudara. Dari ayat yang sudah kita dengar pembacaannya dan saudara juga ikuti pembacaannya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Saya mau tanya, saudara harus jawab. Ya, nggak boleh ada yang nggak jawab. Dari ayat ini saya ingin tanya, saudara, kalau kita kaya boleh nggak? Belum semua yang jawab. Yang lain nggak mau kaya. Kita kaya boleh enggak? Boleh. Kita cari uang? Harus. Ya, saudara kaya boleh, cari uang harus. Ya, karena kita masih hidup. Kita masih membutuhkannya. Nah, tapi saudara, dari ayat yang kita baca, saya ambil judul terjebak oleh dunia. Kenapa saudara? Ketika kita punya pemahaman bahwa kita boleh kaya, kita harus cari uang ya saudara. Lalu akhirnya pemahaman itu membuat kita salah memahami ya dengan benar. Sehingga saudara kita terjebak, tujuan hidup kita akhirnya hanya fokus cari uang, hanya fokus ingin menjadi kaya. Itu yang jadi tujuan di dalam hidup banyak orang. Ya, makanya saudara akhirnya banyak orang yang terjebak dengan apa yang dirasa tidak apa-apa. Apa yang dipikir enggak berdosa. Apa yang dipikir bukan salah. Ya, ketika kita cari uang itu harus. Ya, dan saudara boleh menjadi kaya. Firman Tuhan tidak pernah melarang saudara dan saya untuk menjadi kaya. Tapi sekali lagi saudara, ketika kita salah pemahaman, ketika kita salah mengerti bahwa kaya itu boleh, cari uang harus, akhirnya karena pemahaman yang kita tidak pahami dengan baik, kita berpikir tujuan hidup ini harus cari uang, harus jadi kaya, dan fokus hidup kita
ke situ, itu yang akhirnya jadi salah di hadapan Tuhan. Ya, saudara, itu yang membuat akhirnya kita terjebak. Ya, Yohanes 6 ayat 27. Yuk. Saudara, Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-27. Kita dengar dulu ya. Nanti saya akan ajak saudara lihat Lukas 9 itu ya. Yohanes 6 ayat 27. Iya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Ya. melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan kita banyak terjebak karena pemahaman kita kurang betul, kurang benar. Cari uang boleh, harus, kaya boleh, tidak dilarang oleh firman Tuhan, betul. Tetapi saudara, dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Ya, kita harus bekerja, kita harus cari uang. Tetapi saudara, itu semua kita perlu selagi kita ada di dunia, selama saudara dan saya masih hidup, selama kita masih membutuhkan makan, memerlukan pakai. Tapi saudara, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, jangan hanya untuk itu. Hanya untuk hal-hal jasmani, perkara-perkara yang ada di dunia yang kita tahu itu akan kita tinggal sebentar ketika kita mati semua. Ya, kenapa kok kita belajar mati melulu? Sebab saudara memang pasti kita mati. Ya, enggak ada yang enggak mati. Kita pasti semua akan mati. Nah, sebelum kita dipanggil Tuhan, yang namanya mati itu, ayo mempersiapkan hidup ini. Nah, lalu saudara di dalam ayat tadi, Yohanes 6 ayat 27, tetapi ya saudara dikatakan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, kita harus mengerti bahwa makanan jasmani kita perlukan selagi kita hidup. Tetapi makanan rohani saudara dan saya, dikatakan di dalam ayat 27 Yohanes pasal 6, itu yang membawa kepada hidup yang kekal dan bisa diberikan hanya oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang lain. Makanya ada ayat yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang ingin sampai kepada Bapa, masuk sorga, harus lewat Tuhan Yesus. Kita sudah belajar. Kita harus lewat Tuhan Yesus. Kita harus meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Kita harus mempraktekkan hidupnya Tuhan Yesus. Itu cara. Ya, syarat satu-satunya yang tidak bisa diganti oleh apapun untuk kita bisa sampai di sorga. Nah, lalu saudara, di dalam Lukas pasal 9 tadi ayat 25 saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya, ayat yang sama Lukas 9 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Coba pikir, apa gunanya kamu menjadi kaya? Bahkan sampai memiliki semua harta di dunia, kalau kamu tidak memiliki hidup selama-lamanya dan dirimu menjadi binasa. Saudara, apa gunanya kamu menjadi kaya, bahkan sampai memiliki semua harta yang ada di dunia, kalau kamu tidak memiliki hidup selama-lamanya, saya kasih kurung, sorga, dan dirimu menjadi binasa. Saudara, kita kembali. Ya, kalau kita punya pemahaman salah, kita punya pengertian salah, kita berpikir kerja boleh, harus kerja, cari uang harus, lalu kita fokus hidup kita mengarahkan hidup ini hanya kepada pekerjaan dunia, hal-hal jasmani yang Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 26, jangan kamu cuma bingung dengan perkara-perkara jasmani, makanan jasmani yang bisa binasa. Saudara, kita harus merubah. Yang bisa merubah pola pikir saudara, pola pikir saya, kita sendiri. Tidak ada orang yang sanggup merubahnya. Tuhan pun tidak akan merubah saudara.
Kalau kita tidak mau berubah, Tuhan pun tidak akan merubah kita. Tapi kalau kita mau, Roh Kudus akan memampukan kita. Pola pikir diubah, hati kita diubah, hidup kita akan berubah. Itu pasti. Nah saudara, kita kembali. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dari Lukas pasal 9 itu, dikatakan apa gunanya kamu menjadi kaya? Ya, apa gunanya kamu menjadi kaya? Saudara, ya, kita hanya menyibukkan dengan hal-hal jasmani supaya kita menjadi kaya. Apa gunanya, saudara? Saya ingin saudara ngajak kita belajar, ya. Kita belajar sama-sama, saudara, untuk apa menjadi kaya. Kalau orang yang mempunyai pengertian, pemahaman yang salah, mereka akan berkata, dengan uang aku bisa membeli semua. Betul. Dengan uang aku bisa beli makanan enak. Betul. Dengan uang aku bisa pergi kemana-mana. Betul. Dengan uang aku bisa membeli rumah yang sangat mewah, yang harganya mungkin puluhan miliar. Betul. Tetapi saudara, uang kita itu tidak akan ada artinya. Ya, saudara, ndak usah susah-susah. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan sakit, yang sudah hopeless, ndak ada harapan. Saudara, kalau saudara pernah mungkin nonton sebuah film yang orang tuanya sakit. Mereka adalah keluarga kaya, mereka keluarga mampu, mungkin disebut konglomerat, ya saudara, konglomerat. Mereka sampai bilang, tolong usahakan, berapapun kami akan bayar biaya, kalau boleh orang tua ini sehat, ya kan? Tapi kalau penyakit itu sudah tidak ada harapan, dokter akan ngomong, kami akan usahakan, tapi sembuh atau tidak, itu tidak tahu. Saudara, untuk apa jadi kaya? Yuk, saudara, saya ingin ajak saudara buka, ada satu ayat, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Mari. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Iya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Iya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Iya, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya baca dari bahasa Indonesia masa kini. Ya, sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Sekali lagi, saudara, jangan salah paham bahwa kita perlu uang, tapi itu akan menjadi akar yang jahat di mata Tuhan ketika saudara dan saya cinta uang. Ya. Ketika kita mencintai uang, maka firman Tuhan katakan itu adalah akar yang jahat. Dari bahasa Indonesia masa kini, orang yang cinta akan uang, dia akan melakukan segala macam kejahatan di dalam hidupnya. Saudara, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan saya nakut-nakuti, bukan kita belajar yang lain dari bukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tulis dengan jelas, karena akar segala kejahatan cinta uang. Dari ya saudara, orang yang mencinta uang, dia akan melakukan segala macam kejahatan. Coba saudara, ada banyak kejahatan karena cinta uang ya. Kita bisa lihat di dunia yang ada. Saudara, orang yang mencintai uang,
Ya, dia akan melakukan apa saja supaya dia bisa memperoleh uang itu. Nah, jadi saudara, di dalam ayat ini, di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti ajaran Kristen. Orang yang cinta uang, dia akan memiliki akar yang sangat jahat di hadapan Tuhan karena dia akan melakukan berbagai macam kejahatan. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, saudara, ada enggak ayatnya? Ayo kita baca dulu. Matius 6 ayat 21. Ya, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 21. Matius pasal 6 ayat 21. Iya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kenapa orang yang cinta uang, saudara, di hadapan Tuhan jahat? Karena saudara hatinya terikat dengan uang. Mau ngomong enggak, itu pasti saudara, sudah, kita nggak bisa menyangkal, kita nggak bisa berkata enggak Tuhan. Kalau kita tidak mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak memindahkan hati kita kepada Tuhan, hati kita terikat dengan uang, saudara. Sesuai firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus mau saudara dan saya tidak hanya bingung, ya, ingin menjadi kaya, akhirnya fokus hidup kita hanya ke situ, dan itu di hadapan Tuhan salah. Ya, jadi salah ketika fokus kita ke sana. Tuhan mau fokus hidup kita kepada Tuhan. Nah, lalu saudara, tadi di dalam 1 Timotius 6 itu dikatakan ketika orang-orang itu, ya saudara, mencintai uang, maka dikatakan dia tidak lagi menurut ajaran Kristen. Kristen bukan agama, ya. Kita harus tahu itu dan kita harus taruh kita punya pemahaman bahwa kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah jalan hidupnya Tuhan Yesus yang saudara dan saya harus teladani. Atau dengan kata lain, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup selagi dia ada di dunia. Selama dia ada di dunia. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau masuk sorga, dia harus melakukan kehendak Bapa. Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus selama di dunia tidak ada tujuan lain. Tidak punya hal lain yang dia lakukan. Dia hanya ingin menjadikan kehendak Bapa itu makanannya. Saudara bisa baca itu di Injil Yohanes ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, ya, di pinggir sumur Yakub. Maka dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan aku akan melakukannya sampai selesai. Saudara, kita lihat Tuhan mau kita tidak menyimpang dari ajaran kekristenan. Ya, itu sebabnya jangan cinta uang. Kalau kita cinta uang, itu akan jadi jahat. Kita akan melakukan banyak perkara yang jahat di hadapan Tuhan. Dan itu saudara membuat kita ingin melakukan terus menerus di dalam hidup ini. Lalu saudara, kalau kita kembali lagi kepada Lukas pasal 9 tadi. Ya, ketika orang ingin menjadi kaya itu jahat. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 25, coba pikir apa gunanya kamu menjadi kaya. Bahkan sampai memiliki semua harta yang ada di dunia. Saudara, ya, ketika orang menjadi kaya, dia tidak cinta Tuhan, dia tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus, maka saudara, orang ini akan memiliki atau timbul keinginan di dalam hatinya untuk memiliki semua. Orang saudara yang kaya atau orang yang miskin ini adalah penyakit. Baik orang kaya, baik orang miskin, dia ingin memiliki apa yang ada. Iya kan saudara? Jujur. Bukan cuma orang kaya yang ingin memiliki apa yang ada. Orang miskin pun, ya,
Kalau boleh dia ingin memiliki apa yang dia tidak punya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan ketika kita punya hati terikat dengan uang tadi, ya, saudara, itu jadi akar yang jahat di hadapan Tuhan. Akhirnya timbul keinginan, timbul kemauan di dalam hidup kita. Seperti 1 Timotius 6 ayat 10 tadi. Orang itu akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kemudian saudara juga dia ingin memiliki semua. Nah, saudara, kalau sudah begini, saudara akhirnya dia akan melakukan semua yang dia bisa lakukan. Saudara, kita seringkali tidak pernah ya memikirkan apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan. Iya kan? Ya. Kita cuma berpikir apa yang aku bisa lakukan untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk masa depanku, untuk yang aku miliki, untuk yang aku ingini. Itu yang ada di dalam hidup kita. Itu yang ada di dalam hati kita. Tapi saudara, jarang, sedikit sekali jumlah dari orang kita yang ada di sini aja lah, yang berpikir apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhanku, apa yang aku bisa kerjakan untuk Tuhanku. Tuhan sebetulnya saudara enggak minta macam-macam, saudara, enggak minta macam-macam ya. Tuhan cuma saudara minta kita meneladani hidupnya. Dengan meneladani hidupnya saudara, maka kita menyenangkan hati Bapa. Nah saudara, 1 Timotius 6 ayat 9 sekarang kita mau baca. Yuk kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 9. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, saudara, selain kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, ayat 10 itu ditulis menyimpang dari iman. Saudara, kemudian ayat 9, orang yang ingin kaya, dia akan terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat yang jahat, ya, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, seperti Lukas pasal 9 tadi, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh yang ada di dunia. Seluruh yang ada di dunia itu bukan cuma kekayaan saudara. Semua ya hal-hal yang ada di dunia diperoleh oleh orang itu, tetapi jiwanya binasa. Atau dia membawa hidupnya kepada kebinasaan, tidak memiliki hidup kekal. Saudara, apa gunanya? Tetapi sekali lagi saudara, ya, orang-orang ini ya mengejar nafsu yang hampa. Mereka pikir dengan mereka bisa menikmati apa yang ada di dunia ini, itu adalah sesuatu yang berguna. Itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Di hadapan Tuhan saudara, itu adalah nafsu yang hampa, yang tidak ada manfaatnya untuk kekekalan kita, yang tidak ada manfaatnya untuk hidup kekal kita di sorga. Ya saudara, kita tidak bisa terus membiarkan hidup ini saudara. Saudara jangan membiarkan hidup saudara, hidup saya termasuk, mengejar hal-hal yang hampa, yang tidak ada manfaat untuk kekekalan. Sekali lagi kita harus ingat saudara, ya, bahwa ketika kita pindah dari kita di dunia ini, atau dengan kata lain kita mati, saudara, cuma dua, ingat,
Ingat ini juga saudara harus taruh di hidupmu, di hatimu, di pikiranmu. Ketika saya mati, saya pindahnya kemana? Dua-dua ini saudara, sorga atau neraka sama-sama hidupnya kekal. Tetapi yang satu kekal di dalam sorga, yang satu kekal di neraka. Roh kita tidak akan pernah mati, yang mati tubuh saudara, tubuh saya. Tapi ketika Tuhan Yesus membangkitkan semua orang yang ada di dunia, yang harus menghadapi pengadilan. Seperti Tuhan Yesus berkata, orang yang percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup kekal. Percaya itu bukan cuma datang ke gereja, saudara. Percaya itu bukan cuma melayani. Percaya itu bukan main musik. Percaya itu bukan cuma masih bisa berdoa. Percaya itu bukan cuma masih bisa memuji Tuhan. Percaya itu bukan cuma masih bisa berdoa. Enggak. Percaya berarti kalau saudara dan saya percaya, maka kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan berarti kan Tuhan yang ambil alih hidup saudara dan saya. Ya kan? Tuhan yang ambil hidup kita. Kalau saudara mempercayakan hidup saudara kepada seseorang, apapun yang dikatakan oleh orang itu saudara akan ikut. Ya. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, ayo. Lalu saudara, di dalam Lukas tadi, apa untungnya seseorang memperoleh kekayaan dunia ini, bahkan seluruh dunia, kalau dia tidak memiliki hidup kekal? Tidak memiliki hidup kekal. Apa untungnya? Apa artinya? Lukas 12 ayat 15. Yuk. Ya, saudara, kita akan lihat Lukas 12 ayat yang ke-15. Mari. Lukas 12 ayat 15. Iya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya, saudara, saya akan ajak saudara lihat ayat 13-14. Ini alasan Tuhan Yesus ya mengucapkan ayat 15 dari Lukas pasal 12. Ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Saudara, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, maka tiba-tiba ada seorang yang ada di lingkungan, di tempat dia sedang mengajar, berkata kepadanya, Guru, tolong bilang sama saudaraku untuk berbagi warisan dengan aku. Untuk berbagi warisan dengan aku. Maksudnya apa sih? Supaya aku juga dapat menikmati warisan ini. Supaya aku dapat menikmati harta kekayaan yang milik keluarga. Yang dibagi untuk dia juga. Saudara, Tuhan Yesus bilang, emangnya aku jadi hakimmu? Siapa yang ngangkat aku jadi hakimmu? Ya, akhirnya ayat 15 Tuhan Yesus berkata, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang yang minta supaya Tuhan Yesus memberitahu kepada saudaranya untuk membagi kekayaan. Tuhan Yesus akhirnya bilang, hei, kamu tahu, hidupmu tidak tergantung dengan kekayaan warisan yang kamu akan terima. Saudara, warisan yang akan diterima oleh orang yang meminta Tuhan Yesus untuk memberitahu saudaranya berbagi dengan dia tentang harta dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang, hidupmu tidak tergantung oleh warisan itu. Kalau kita mau ganti ya dari ayat yang ke-15. Ya, hidupmu tidak tergantung oleh kekayaan yang kamu akan terima dari hasil pembagian warisan. Saudara, seringkali kita berpikir sekali lagi bahwa hidup kita tergantung dengan kekayaan.
Kekayaan kita akan kita tinggal. Uang kita akan kita tinggal. Rumah kita akan kita tinggal. Pokoknya semua yang jadi milik kita. Selama di dunia kita akan tinggal. Ya, saya malah ngobrol-ngobrol sama tante. Nek mati bajunya ndak usah masukin ke peti, ngapain? Kasihin orang. Ya supaya bermanfaat. Tapi ada orang yang nggak mau terima nek baju bekas orang mati. Atau orangnya udah mati. Nggak usah ngomong. Ya saudara, nek saudara meninggal. Pesen sama keluarga. Baju itu cuma untuk ganjel leher aja. Supaya nggak oglek-oglek kayak ketek ogleng itu. Nah saudara. Kasihin orang. Kasihin panti asuhan. Kasihin ya kemana-mana yang bisa terima. Saudara, kita lihat. Hidup ini tidak tergantung dengan harta, dengan kekayaan. Makanya Tuhan Yesus ngomong di Lukas 9 tadi, apa gunanya kamu memperoleh seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, bahkan semua yang ada di dunia ini, kalau jiwamu binasa. Nah, saudara, kisah di Lukas pasal yang ke-15 ini, saudara, pasal 12 ini kisah tentang orang kaya yang bodoh, ya. Saudara, kalau saudara lihat, kita akan lihat pembacaannya aja satu ayat. Ya, ini kisahnya, tapi saya ingin ajak saudara baca ayat 19. Ayat 19. Yuk, Marlin tolong baca. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, saya akan baca bahasa Indonesia masa kini ayat 19. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, engkau beruntung. Segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan minumlah dan nikmatilah hidupmu. Saudara, ayat 12, pasal 12 ini mengisahkan orang kaya yang bodoh. Ya, saudara, ketika dia memperoleh hasil dengan begitu berlimpahnya, ya, saya ajak saudara mengingat lagi yang dia peroleh dari tanah yang dia miliki, sampai bingung mau taruh di mana. Lumbung atau gudang sudah tidak cukup. Akhirnya dia berpikir, aku akan membuat gudang yang lebih besar. Aku akan tampung hasil panen yang begitu berlimpah, panen raya besar-besaran. Lalu sesudah itu ayat 19 dia berkata, kemudian aku akan berkata kepada diriku sendiri, engkau beruntung, segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan, minumlah dan nikmatilah hidupmu. Itu dari bahasa Indonesia masa kini. Tapi kalau saudara yang saudara pegang, ya, ayat 19 itu dikatakan demikian. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Saudara, seringkali orang berpikir kalau aku kaya, aku beruntung. Kalau aku punya uang, aku beruntung. Kenapa? Karena berpikir bisa menikmati segala yang ada di dunia. Ingat ayat 15 pasal yang sama. Tuhan Yesus bilang, hidupmu tidak tergantung dari kekayaan. Hidupmu tidak tergantung dari uangmu. Jangan kita berpikir aku beruntung. Kenapa? Karena bisa menikmati dunia ini. Saudara, ini loh yang membuat orang seperti itu. Membuat orang berkata aku beruntung dengan memiliki semua yang ada di dunia. Karena orang-orang itu sudah kecanduan oleh dunia ini. Kamis kemarin, saudara, saya katakan pada yang datang hari Kamis, iblis tidak pernah melarang saudara datang ke gereja. Iblis tidak akan menghalangi saudara datang ke gereja. Ingat, tapi iblis akan memakai dunia ini untuk membuat saudara tidak ingat sama Tuhan. Ini loh. Ini saudara, ini yang terjadi hari-hari ini. Jujur kan saudara?
Ketika saudara sibuk dengan pekerjaan, ketika saudara cuma bingung cari uang, tujuan hidup, fokus hidup, cuma uang. Saudara pernah ingat Tuhan enggak? Jujur, kalau jujur, enggak. Mungkin ingat nanti waktu mau makan, iya Tuhan, terima kasih saya mau makan. Mau tidur, terima kasih Tuhan mau tidur. Bangun tidur, mau pergi kerja. Tapi sepanjang hari ketika kita melakukan pekerjaan, kita menyibukkan diri, fokus hidup kita cuma dunia karena kita sudah kecanduan dunia. Kita tidak ingat Tuhan. Nah, ini yang iblis tawarkan. Makanya saudara, dunia ini dengan segala kemajuan teknologi yang luar biasa, itu bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Coba orang nek sudah pegang HP. Saudara lihat, orang-orang yang pergi makan sekeluarga, semua pegang HP sambil nunggu makanan. Iya apa iya? Kalau dulu saudara mau pergi makan, duduk ngobrol. Sekarang enggak bapaknya, enggak engkongnya, enggak emaknya, enggak mbahnya, enggak cucunya, enggak mantunya begini. Itu loh. Ini jerat yang dipakai oleh iblis. Kalau kita bisa gunakan dengan baik, ini akan berguna buat kita. Kenapa kita jadi seperti itu? Karena kita sudah kecanduan dengan dunia. Kita merasa beruntung, kita merasa, yes, aku bisa nikmati dunia. Apalagi terus berpikir, hidup cuma satu kali. Kapan mau menikmati hidup? Saudara, nanti kita akan lihat. Kalau kita sudah seperti itu, habis hidup kita di hadapan Tuhan. Benar, habis. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat, banyak kita kecanduan dengan dunia. Dan ingat, iblis tidak melarang saudara ke gereja, tidak melarang saudara berdoa, tidak melarang saudara melayani musik, pujian, guru sekolah minggu, pelayan perjamuan, termasuk saya yang jadi pendeta. Iblis tidak pernah melarang kita, tapi dia ingin berusaha dengan keadaan dunia ini menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau boleh kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang iblis sedang kerjakan sekarang. Ya saudara, makanya saudara, kita jangan sampai kecanduan oleh dunia. Ayat 20 dan 21 kita akan dengar pembacaannya. Ayat 20 dan 21 dari Lukas yang sama, pasal 12. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Iya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya cuma kasih tulisan singkat dari 20 dan 21 ayatnya pasal 12 Lukas. Bisa mati kapan saja. Ayat 19 kita lihat, mundur sedikit. Si kaya berkata, engkau beruntung. Hai jiwaku, bersenang-senanglah, pesta pora, makan minum, lakukan apa yang kau mau. Silahkan. Karena engkau beruntung, engkau punya harta yang begitu banyak. Dan ditulis oleh firman Tuhan, tidak akan habis. Ya, tidak ditulis dengan jelas memang berapa keturunan. Tapi dikatakan engkau mempunyai banyak barang untuk bertahun-tahun. Berarti dia punya harta banyak, saudara. Bisa dimakan bertahun-tahun, dan dia berkata, duduklah dengan tenang, bersenang-senanglah, nggak usah kerja. Iya kan saudara, dia bilang nikmati hidup, nggak usah kerja. Hartamu bertahun-tahun, cukup dimakan, cukup dipakai, cukup dipergunakan. Tetapi saudara, ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Ya, lalu ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara, kita kaya seperti apapun, kita bisa mati kapan saja. Cuma yang harus jadi perenungan, saudara, kalau kita dipanggil Tuhan, kita mati,
kemana kita? Kemana kita, saudara? Kemana? Coba ini renungkan, kemana kalau kita dipanggil Tuhan? Ya, makanya saya kan sudah berkata pada saudara, saya punya doa setiap hari. Tuhan berikan waktu padaku di sisa umur hidupku untuk aku mempersiapkan hidup ini ke sorga. Waktu kita berbeda, saudara. Jangan yang muda-muda berpikir kalian masih muda. Jangan yang sudah tua berpikir aku masih sehat. Saudara dengar berita hari Kamis? Tol antara Jombang sampai Surabaya kecelakaan. Siapa yang mati? Vanessa Angel bersama suaminya. Saudara, kalau saudara baca sosmed, semua orang ngomong, aku baru chatting, aku baru ini sama Vanessa. Sekarang dia sudah berangkat, dia sudah mati. Itu loh hidup saudara. Tragis hidup ini kalau kita tidak siap. Ya saudara, makanya saya selalu minta Tuhan beri kesempatan di sisa umur hidupku untuk aku memperbaiki hidup. Saya juga berdoa buat saudara, jemaat yang kau percayakan yang mau berubah Tuhan. Roh Kudus ingatkan. Tapi sekali lagi itu cuma jadi doa saya. Saudara mau berubah atau enggak? Saya enggak bisa paksa, Tuhan pun tidak akan paksa kita. Ya. Jangan sampai kita punya hidup terjebak oleh dunia. Nah, saudara, ini yuk kita baca. Ini ayat yang terakhir. Suratan 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Iya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara, jangan mengasihi dunia ini, ya, dari terjemahan baru. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalamnya. Terus keinginan mata, keinginan daging, ya hidup dengan semaunya, keangkuhan hidup itu tidak berasal dari Bapa. Lalu ayat 17, dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Saya akan baca dari versi firman Allah yang hidup, ayat yang sama ya. Firman Allah yang hidup, ayat yang sama, ayat 15 sampai 17. Dari 1 Yohanes pasal 2. Dengar firman Tuhan begini. Berhentilah mencintai dunia yang jahat ini dan segala yang disajikannya. Karena apabila saudara mencintainya, saudara menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara, berhentilah, dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ditulis ayat 15, berhentilah mencintai dunia yang jahat ini. Dan segala yang disuguhkannya, yang disajikannya, yang ditawarkan, yang diberikan kepada kita. Ya, lalu ayat ini berkata, karena apabila saudara mencintainya, mencintai dunia, saudara menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ketika kita mencintai dunia, maka kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa berdua Tuhan, atau Tuhanmu dua, Mamon dan Tuhan. Kalau kamu mau berdua mencintainya, pasti salah satu akan dikalahkan. Ini pasti. Saudara, tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan 100% kalau kita masih mencintai dunia.
Kalau dulu saya ajar saudara, tante juga ajar saudara, kita ikut Tuhan itu harus seimbang, 50%, 50%. Sekarang enggak. Enggak. Kalau dulu ajaran itu seperti itu. Ikut Tuhan harus seimbang. Mencintai Tuhan sama mencintai perkara dunia. Ya. Tapi sekarang 100% Tuhan atau tidak sama sekali. Itu pilihan. Enggak bisa enggak, saudara. Itu pilihan, itu pilihan. Kita mau kemana? Firman Allah katakan, berhentilah mencintai dunia yang jahat dan segala yang disuguhkan. Dunia ini tadi saya sudah katakan pada saudara, iblis tidak akan larang saudara ke gereja. Tidak akan larang saudara berdoa, tidak akan larang saudara melayani, tidak akan larang saudara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan gereja. Enggak. Tapi iblis tawarkan, iblis sajikan, iblis suguhkan, iblis berikan apa yang ada di dunia ini yang akan membuat saudara dan saya lupa sama Tuhan. Lalu ayat yang ke-16. Karena segala perkara dunia, ini loh yang disuguhkan ya, yang diberikan oleh iblis. Segala perkara dunia, keinginan-keinginan jahat, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Jadi saudara, kita jangan berpikir, aku mempunyai semua, aku memiliki semua, itu karena diberkati oleh Tuhan. No. Dulu ukuran kita diberkati Tuhan itu mempunyai segala yang ada di dunia. Ya, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Itu hasil kerja saudara. Itu hasil usaha saudara. Ya. Orang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan itu banyak yang kaya, banyak yang menjadi konglomerat, miliarder. Kok bisa? Mereka kerja. Jadi kita harus ngerti ukuran berkat Tuhan dalam hidup kita bukan kekayaan dunia, bukan hal materi, bukan yang ada di dunia ini. Tapi ketika hidup saudara dan saya berkenan pada Bapa, itu loh ukurannya. Ya. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan demikian, dunia ini akan lenyap dan segala hal yang jahat serta terlarang itu akan ikut lenyap. Tapi barang siapa tetap melakukan kehendak Allah, ia akan hidup kekal. Makanya saudara, tema kita tujuan hidupku melakukan kehendak Allah. Supaya saudara dan saya memiliki hidup kekal di sorga. Jangan hidup kekal di neraka saudara. Dunia ini akan jadi neraka. Makanya ayat 17 katakan, dunia ini akan lenyap dan segala hal yang jahat serta terlarang itu. Terlarang itu. Makanya saudara, Tuhan tidak kasih saudara dan saya mencintai dunia. Karena kalau kita mencintai dunia, kita akan lupa sama Tuhan. Sudahlah. Sudah, kita mau ngomong apa. Ya. Sekarang kita harus tahu bahwa kita mencintai Tuhan tidak boleh 90%, 10% masih untuk dunia. 99%, 1% masih untuk dunia. Enggak, harus 100% sama sekali. Memang enggak gampang saudara. Makanya ayo rajino datang ke gereja, belajar firman Tuhan. Saudara jangan cuma sibuk dengan pekerjaan, cuma bingung dengan hal-hal dunia. Saudara enggak pernah berpikir, saudara enggak pernah merenung, aku mestinya hari ini, jam ini, ya pergi ke gereja belajar firman. Tapi cuma bekerja. Saudara, kita tidak akan sampai ke sorga nanti. Penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang di akhir. Matius 7 ayat 23 saya tidak usah baca. Pada hari terakhir, ya Matius 7 ayat 23. Tuhan akan berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Nek sudah gitu saudara, mau nyesel, gak ada artinya. Gak ada artinya. Ya, kalau kita sudah menghadap kematian, baru mau berubah. Nggak ada artinya saudara. Justru sekarang ini loh saatnya saudara punya waktu. Ayo berubah.
Jangan terjebak dengan dunia karena kita akan binasa. Dunia dengan segala keinginannya yang jahat dan yang dilarang tadi di dalam bahasa Indonesia masa kini. Ayat 17 firman Allah yang hidup. Ayat 17 dikatakan semua yang ada di dunia yang jahat serta terlarang akan ikut lenyap. Nah, saudara bisa baca, lenyap kemana? Saudara baca dari surat Petrus. Dikatakan dunia ini akan digulung dan akan dibakar. Itu ditulis di suratan Petrus ya saudara. Akan digulung dan dibakar. Nah dunia ini yang akan jadi neraka. Orang yang mencintainya. Orang yang ada di dalamnya dengan segala keinginan dunia. Dia tidak akan keluar dari dunia yang akan dibakar. Jadi neraka. Kenapa? Karena dia sudah nyaman dengan dunia. Sudah terjebak dengan dunia. Makanya ayo saudara, ambil keputusan. Saudara mau pilih dunia atau pilih sorga? Saudara mau pilih dunia atau mau pilih Tuhan Yesus? Ya saudara, sekali lagi saya tidak bisa paksa. Saya cuma ajar saudara, kita belajar sama-sama. Saya pun masih berusaha, masih berjuang memindahkan hati ke sorga. Memindahkan hidup ke sorga. Pola pikir harus berubah, hati berubah, hidup saudara berubah. Saudara, ayo, dunia yang nyaman ini akan binasa, orang yang terjebak di dalamnya akan ikut binasa. Tapi kalau kita mau pilih Tuhan, ya dikatakan barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup, dia akan memiliki hidup yang kekal. Ya saudara, pilih Tuhan, pilih Tuhan. Saya cuma bisa ajak saudara, pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Tuhan berkati. Mari siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Pemain musik.